Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semua, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam pemimpin yang adil, salam pemimpin yang amanah, salam pemimpin yang berpihak kepada rakyat Indonesia. Sahabat-sahabatku semua, ada berita menarik, yaitu hasil survei dari Voxpol, yang mana hasil survei ini kita lihat bertolak belakang dari hasil survei yang dikeluarkan oleh lembaga SMRC dan Indobarometer dan lembaga-lembaga survei lainnya yang selalu mengungguli Ganjar Prabowo, Erlangga Hartarto. Belakang hari kita tahu bahwa survei-survei tersebut selalu mengungguli kandidat Ganjar Pranowo, Erlangga Hartarto, dan Prabowo Subianto. Ini ada berita yang menarik dari Voxpol, sahabat-sahabatku semua, yaitu bahwa Anies Baswedan dan AHY unggul telak sampai persentase itu 50,7%. Ini bisa, kalau seandainya memang benar hasil survei ini, cukup sekali putaran aja ini Pak Anies dengan AHY ini gitu. Kita bacakan sejenak sahabat-sahabatku beritanya dari fajar.co.id. Survei Voxpol Center, Anies Baswedan AHY unggul telak dengan elektabilitas 50,7%. Survei nasional yang dilakukan lembaga survei Voxpol Center periode 22 Oktober 8 November. Ini periode masih baru, itu dari 22 Oktober sampai 8 November 2022, merilis hasil risetnya soal pertarungan paslon Capres dan Cawapres. Hasil menunjukkan pasangan Capres Cawapres Anies AHY mendapat menang terhadap pasangan Capres Cawapres lainnya, terutama dalam skenario 4, 3, dan 2 poros koalisi. Dalam simulasi 2 poros, pasangan Anies AHY didukung Nasdem, Demokrat, PKS unggul telak elektabilitas 50,7% melawan pasangan Ganjar Pranowo Puan Maharani yang memperoleh elektabilitas 32,6%. Walaupun didukung koalisi besar PDIP, Gerindra, Golkar, PKB, P3, dan PAN. Pasangan Anies AHY juga menang dengan elektabilitas 49,4% saat dihadapkan dengan pasangan Prabowo Subianto Puan Maharani yang memperoleh elektabilitas 32,8%. Itu berarti pasangan Anies AHY berpotensi menang Pilpres. Voxpol Center Sarwi Pangi Caniago dalam keterangan tertulisnya kepada jawapos.com Jumat 18 November 2022. Dalam simulasi 3 poros, pasangan Anies AHY yang didukung Nasdem, Demokrat, PKS unggul dengan elektabilitas 37,3% melawan pasangan Ganjar Pranowo Erlangga Hartarto yang didukung Golkar, PAN, P3 dengan elektabilitas 28%, serta pasangan Prabowo Puan yang didukung koalisi PDIP, Gerindra, PKB dengan elektabilitas 23,4%. Dalam simulasi 4 poros, pasangan Anies AHY kembali unggul dengan elektabilitas 38,4% melawan pasangan Puan Andika Perkasa 6,9% yang didukung PDIP, pasangan Erlangga Ridwan Kamil 5% yang didukung oleh koalisi KIB yaitu Golkar, PAN, P3, dan pasangan Prabowo Khofifah Indar Prawangsa 33,8% yang didukung koalisi Gerindra dan PKB.
Pasangan Anies Ahy tetap unggul dengan elektabilitas 32% ketika kombinasi pasangan Capres dan Cawapres dari KIB diganti menjadi Ganjar Erick Thohir, yaitu 29,5%, dan pasangan Gerindra PKB menjadi Prabowo Muhaimin Iskandar 25,5%. Pasangan Puan Andika yang didukung PDIP memperoleh 3,1%. Ya, dalam Pilpres 2024 nanti PANGI menegaskan cawapres menjadi faktor penentu karena elektabilitas para kandidat capres tidak ada yang menonjol. Prediksi kemenangan pasangan Anies Ahy ini menguatkan temuan dengan hasil survei yang lembaga-lembaga survei lainnya seperti SMRC, Indo Strategik, dan lain-lainnya. Tapi ingat, SMRC ini selalu menangin Ganjar Pranowo. Indo Strategik juga sama. Survei Foxpol Center ini dilakukan terhadap 1.220 responden di 34 provinsi di seluruh Indonesia yang dipilih berdasarkan TPS dan DPT 2019. Survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95% dengan margin of error 2,8%. Ya, itu sahabat-sahabatku semua, bagaimana kita tahu survei-survei belakangan ini selalu mengungguli Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Erlangga Hartarto. Kita tahu sahabat-sahabatku semua, bagaimana survei-survei yang selalu mengungguli Pak Prabowo, Ganjar Pranowo, dan Erlangga Hartarto. Jadi begini sahabat-sahabatku semua, mengapa Foxpol ini mengeluarkan hasil surveinya mengungguli pasangan Anies Ahy, sementara partai pendukungnya hanya Nasdem, PKS, dan Demokrat. Realitanya, kalau kita lihat realita dan faktanya, lihat bagaimana arus bawahnya Golkar yang mendeklarasikan Pak Anies Rashid Baswedan yang namanya Go Anies, relawan Go Anies. Hasil survei tentang pendukung Golkar, pemilih Golkar itu 17 juta yang akan memilih Pak Anies Rashid Baswedan, walaupun Golkar sendiri bergabung di KIB, Koalisi Indonesia Bersatu bersama PAN dan P3. Kita lihat lagi bagaimana arus bawahnya P3 dan PAN yang menginginkan atau mendukung Pak Anies Rashid Baswedan. Jadi di KIB ini hanya yang dibawa ini tiketnya aja untuk calon presiden di KIB. Sementara pendukung-pendukung dari P3, pemilih-pemilih P3 itu, senior-senior P3 dan pemilih-pemilih PAN mendukung Pak Anies Rashid Baswedan. Jadi wajar walaupun partai pendukungnya hanya 3, Pak Anies Baswedan itu Demokrat, Nasdem, dan PKS, akan tetapi arus bawah partai pendukung Golkar, harus bawah partainya P3 dan PAN ini berharap atau mendukung Pak Anies Rashid Baswedan gitu. Jadi kita sinkronkan dengan hasil survei dari Foxpol ini. Apalagi pendukung dari Nasdem, Demokrat, dan PKS 100% akan mendukung Pak Anies Rashid Baswedan. Walaupun lawan-lawannya dari partai besar, seandainya 2 pasangan, yaitu 3 partai dari Nasdem, PKS, dan Demokrat berhadapan dengan partai-partai yang besar seperti PKS, seperti Gerindra, PDIP, Golkar, PAN, P3, PKB, tetapi Pak Anies Rashid Baswedan berdasarkan hasil survei Foxpol ini unggul 57,7%. Kita lihat di fakta di lapangan juga bagaimana antusias masyarakat menyambut Pak Anies Rashid Baswedan. Kita tahu ya sahabat-sahabatku semua,
Kita tahu bagaimana di Sumatera Utara itu partai pemenang pemilunya adalah Gerindra dan PDIP. Dan tapi ketika Pak Anies Rashid Baswedan berkunjung ke Sumatera Utara, antusias masyarakat Sumatera Utara yang begitu besar menyambut Pak Anies Rashid Baswedan. Ketika di Jogja juga sama, nggak mau kalah dengan di Sumatera Utara. Kita lihat di Jakarta kemarin, betapa besarnya antusias masyarakat menyambut Pak Anies Rashid Baswedan ketika mengakhiri masa jabatannya. Jadi sinkron sahabat-sahabatku semua, walaupun didukung 3 partai Pak Anies Rashid Baswedan, akan tetapi harus partai dari Golkar, harus bawa Golkar, harus bawahnya P3 dan senior-seniornya P3, harus bawahnya PAN itu mendukung Pak Anies Rashid Baswedan. Jadi KIB ini hanya membawa gerbong kosong, hanya membawa tiketnya aja untuk capres yang akan didukung oleh KIB. Yaitu sahabat-sahabatku semua. Inilah hikmahnya bagaimana pilkada diundur, yang hikmahnya Pak Anies Rashid Baswedan mengakhiri masa jabatannya bebas kemana saja keliling wilayah Indonesia. Itulah hikmahnya. Jadi niatnya untuk menjegal Pak Anies Rashid Baswedan mendapatkan panggung kalau seandainya Pak Anies tetap menjadi gubernur di Jakarta, akan tetapi Allah Maha Kehendak, Allah Maha Perencana, yang akhirnya malah Pak Anies Rashid Baswedan lebih leluasa keliling wilayah Indonesia, lebih leluasa mendapatkan panggung di mana-mana yang diadakan oleh relawan-relawan Pak Anies Rashid Baswedan dan koalisi partai pengusungnya Pak Anies Rashid Baswedan. Semangat sahabat-sahabatku semua. Jadi kita insya Allah yakin nantinya Pak Anies Rashid Baswedan memenangkan pemilu di 2024. Kabar menarik juga sahabat-sahabatku, kemarin pertemuan tim kecil partai koalisi dengan Pak Anies Rashid Baswedan di Rumah Makan Padang di Jakarta Pusat. Mohon maaf kata orang-orang yang memprovokasi, orang-orang yang jadi penonton kecewa melihat pertemuan ini, yang selama ini mereka berprovokasi bahwa koalisi ini makin renggang, koalisi ini sulit atau lemah untuk mendeklarasikan Pak Anies Baswedan untuk menjadi calon presiden di 2024. Sahabat-sahabatku semua, tetap semangat, tetap fokus. Ya Allah, kita yakin kita mendapatkan pemimpin yang adil dan amanah. Terima kasih sahabat-sahabatku semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.